Hari ini saya diminta untuk membawakan tema disakiti atau dikasihi. Coba saya tatap dulu muka-mukanya. Apakah lebih banyak disakiti atau dikasihi? Tapi kelihatannya senyum semua, jadi berarti lebih banyak kasih yang ada di dalam diri kita semua. Amin? Amin. Karena Allah itu kasih. Allah ada di dalam diri kita, pasti kita penuh dengan kasih. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita bicara tentang dikasihi atau disakiti, kita bicara tentang relasi, ya, tentang hubungan. Ya, karena kalau kita sendirian, ya siapa yang mau dikasihi, siapa yang mau dikasihi, apa disakiti. Ya, mengasihi diri sendiri dan menyakiti diri sendiri, kan begitu. Ya, tetapi bicara lebih kepada hubungan atau relasi. Nah, relasi itu paling tidak itu ada dua, ya. Dan saya akan berbicara tentang dua ini. Yang pertama adalah relasi antara makhluk dengan Khalik, ya. Antara kita manusia dengan Tuhan, ya, dengan Allah kita. Ya, kalau saya dulu Muslim, saya selalu bilang kalau ini namanya itu hablum minallah. Gitu. Nah, kemudian ada hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Nah, ini yang disebut dengan hablum minannas. Wah. Memang menarik kalau kita berbicara tentang hubungan, ya. Baik hubungan manusia dengan penciptanya dan manusia dengan sesama manusia. Nah, kalau kita bicara tentang disakiti atau dikasihi, ini berbicara tentang penghakiman. Betul. Ya, kita menghakimi, kita ini disakiti atau dikasihi. Ini kan penghakiman, betul nggak? Ya, penilaian, ya, ada suatu value di sana yang akan kita peroleh dalam hubungan kita dengan Allah. Kadang-kadang kita juga menyakiti Allah, ya, tanpa kita sadari. Kadang-kadang juga kita menyakiti sesama tanpa kita sadari. Nah, kenapa itu? Nah, coba kita akan baca firman Tuhan dari Lukas 6. Lukas 6 ayatnya yang ke-38. Lukas 6 ayatnya yang ke-38. Dikatakan seperti ini. Demikian firman Tuhan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ini jelas sekali di sini, ya. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita bicara tentang penghakiman, yang di dalam Lukas ini dikatakan, berilah maka engkau akan diberi. Jadi kita berbicara tentang apa? Ya, kita berbicara tentang apa yang kita lakukan. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-12, secara jelas firman Tuhan katakan seperti ini. Ya, di dalam Matius 7 ayatnya yang ke-12. Matius 7 ayatnya yang ke-12. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sebenarnya Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan hal yang amat sangat sederhana. Kalau kita memang mau dikasihi, kita harus mengasihi terlebih dahulu. Nah, inilah yang disebut dengan hukum tabur tuai. Hukum tarik-menarik. Nah, ini memang menarik sekali.
Karena pada saat kita melakukan sesuatu yang baik, kita pun akan menerima hal yang baik. Nah, inilah makna dari Matius 7 ayatnya yang ke-12. Hanya yang menjadi masalah sekarang, apakah manusia yang sudah jatuh di dalam dosa bisa melakukan perbuatan yang baik? Rasul Paulus secara tegas mengatakan, tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang baik. Semuanya berdosa. Nah, ini permasalahan pokok. Makanya kenapa banyak orang bertanya, kenapa kok saya nggak dikasihin? Kenapa saya lebih banyak disakiti? Karena memang manusia yang sudah berdosa tidak bisa tidak berbuat dosa. Itu suatu prinsip. Nah, jadi kita harus mengerti dulu. Sebelum kita masuk ke proses disakiti atau dikasihi. Saudara-saudara yang terkasih, kita tahu pada saat manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak bisa lepas dari apa yang sering sekali saya khotbahkan. Manusia tidak bisa lepas dari perbuatan yang namanya baik dan jahat. Itu. Bahkan sampai dikatakan perbuatan baik tidak menyelamatkan. Loh, kok bisa? Katanya perbuatan baik, kok enggak menyelamatkan? Dan ternyata yang menyelamatkan itu adalah anugerah. Kenapa? Nah, coba kita renungkan. Bahkan sampai Rasul Paulus katakan seperti ini. Aku ingin melakukan perbuatan yang baik. Tapi yang aku lakukan yang apa? Jahat. Memang kita nggak boleh berhenti di situ kita membaca firman Tuhan. Ya. Tetapi beruntung ada Yesus Kristus. Nah di sini, ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan disakiti atau dikasihi, kita harus mengerti bahwa seluruh manusia tidak bisa berbuat benar. Makanya saya sekarang sudah mulai membedakan ya antara baik, jahat, dan benar. Baik dan jahat adalah hikmat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Baik itu ibarat borgol, tapi borgolnya dari emas. Jahat itu juga borgol, borgolnya dari besi, sama-sama terborgol. Nah Tuhan Yesus datang ya, ke dunia ini untuk melepaskan kita dari dua borgol ini. Untuk memberi kembali pengajaran-pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar inilah yang kita sebut dengan hikmat Allah. Nah hikmat Allah inilah yang kita kenal dengan Alkitab. Sederhana ya sebenarnya ya. Jadi tatanan ini kita harus ngerti dulu. Makanya kenapa kok kita disuruh merenungkan ya firman Tuhan. Ya. Jadi katakan blessed a man who does not walk in the counsel of the weak gitu ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan orang fasik, di kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Ya seperti tumbuhan di tepi sungai. Nah disitulah makanya kenapa dikatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, ya ini kita bicara dasar dulu ya, supaya kita bisa mengasihi. Dikatakan segala tulisan yang difirmankan Allah, itu berguna untuk mengajar kita. Kita jadi diajarin gimana nanti mengasihi, gimana menyakiti, diajarin nggak? Diajarin, artinya kita tahu dari firman Tuhan. Ya, kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang menurut kita, ya itu mengasihi, ternyata menyakiti. Sering nggak? Bapaknya udah pada hilang ya. Oke. Ya, ibu-ibu ya melakukan sesuatu untuk suami yang quote and quote itu tanda mengasihi. Malah yang didapat apa? Disakiti. Ini kopi nggak enak banget sih? Wah, iya tuh. Kadang-kadang kita udah melakukan sesuatu yang terbaik,
Tetapi yang kita terima adalah justru yang menyakitkan kita. Karena dikasihi dan disakiti menurut hikmat Allah itu amat sangat berbeda dengan disakiti dan dikasihi menurut hikmat manusia. Gak ada yang benar, kata Rasul Paulus, manusia mau ikut apa? Nah di sini, ya, setelah kita mengerti pokok ini, ya, mari kita berlomba-lomba untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar untuk kita bagaimana kita mengasihi, ya, baik pencipta kita, Allah kita, maupun sesama kita. Nah ini yang harus kita jadikan pegangan. Ya. Kenapa? Karena setelah kita mengetahui segala sesuatu yang benar, 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-17 katakan seperti ini. Nah kita mulai masuk nih, ya, mulai masuk ke materinya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-17, kalau ada yang sudah dapat silakan baca. 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk apa? Setiap perbuatan baik. Jadi harus ada, kita tuh harus jadi biji mata Allah dulu. Ya. Kita harus ada hal yang mutlak yang harus dilakukan apa? Kita harus menerima dulu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Baru kita kemudian diperlengkapi untuk melakukan hal-hal yang baik. Tanpa kita bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak mungkin bisa mengasihi. Menyakiti akan lebih banyak. Why? Sebagai perbandingan kita akan lihat dari Yohanes 3 ayat 16 dan Yakobus 3 ayat 16. Sama-sama 3:16 ya. Di dalam Yakobus 3 ayat 16 itu kita udah hafal semua. Apalagi istri. Hafal kan mah? Yohanes 3 ayat 16. Apa bunyinya? Oleh karena begitu besar. Saya selalu salah menyebutkan kurang begitunya. Makanya selalu istri saya betulin. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa? Dikaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini dulu. Ya, yang jadi dasar kita untuk mengasihi, kita menerima Yesus Kristus dulu. Sebagai suatu kebenaran. Tanpa itu kita nggak akan pernah bisa berbuat baik. Tanpa itu kita nggak akan pernah bisa mengasihi. Karena Allah adalah kasih adanya. Nah ini, ya kadang-kadang kita berusaha untuk mengasihi dengan cara kita. Kita nggak akan pernah bisa. Yang ada, lebih banyak kita menyakiti pasangan kita. Atau siapapun. Saya sebelum mengenal firman Tuhan, saya lebih banyak menyakiti hati istri saya. Ya, Ma? Halo? Kelihatan kan mukanya ya, bekas-bekas disakiti. Tetapi setelah kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis ya kebenaran itu. Tadi dikatakan apa? Firman Tuhan itu apa? Pertama mengajar kita kan? Setelah mengajar kita di apa? Dinyatakan kesalahan-kesalahan kita. Makanya kalau kita baca firman Tuhan kadang-kadang nusuk loh. Ya, oh iya, gitu ya. Tetapi Tuhan juga enggak cuma menyalahkan. Kalau manusia kan kerjanya, oh salah lo gitu ya. Enggak pernah dikasih tahu yang benar kayak apa. Kalau Tuhan enggak. Ya. Dinyatakan, setelah dinyatakan kesalahan, diberitahu yang benar itu seperti apa. Nah setelah itu baru kita dibentuk. Ya. Dibentuk itu kadang-kadang sakit. Ya, siapa bilang dibentuk oleh Tuhan dalam kebenaran itu enak. Ya. Makanya kita sering kan ya mendengar jalan penderitaan gitu ya. Kayak Yesus sendiri untuk membentuk kita dalam kebenaran ini dia harus tersalib. Padahal kan ada cara lain ya.
Kenapa harus darahnya tertumpah? Nah, itu rahasia. Ya, kita juga harus belajar tuh nanti. Ya, kenapa darah Yesus itu bisa memulihkan hubungan kita dengan Allah. Oke, nah ini dasarnya. Nah, kemudian bagaimana kita berbicara tentang disakiti atau dikasihi? Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita mempelajari kebenaran, maka kita akan mengerti siapa kita. Siapa dunia ini? Apa dunia ini? Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Dan siapa itu Allah? Secara sederhana sebenarnya, tadi saya katakan bahwa bicara tentang dikasihi atau disakiti, itu berbicara tentang relasi. Berbicara tentang relasi, kita akan berbicara tentang ketertarikan. Berbicara tentang kasih, kita juga berbicara tentang cinta. Bu, ibu nggak akan ada kalau nggak ada cinta antara bapak ibu dengan ibunya ibu. Benar nggak? Karena ketertarikan, ya ibu pendeta dengan bapak pendeta, ibu pendeta, istri pendeta jadi disebut ibu pendeta bukan ya? Enggak ya? Istrinya pendeta dengan pendeta, lahirlah siapa namanya nih? Ya, ini bentuk ya ketertarikan. Loh, tapi Pak ada yang diperkosa itu jadi juga, itu di luar wewenang itu, ya beda lagi itu, ya efeknya banyak. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita lahir karena cinta, kita lahir karena ketertarikan ayah kita dengan ibu kita. Nah, bagaimana kalau perkawinan itu dipaksa? Ya, perkawinan zaman dulu kan ada perkawinan perjodohan, tapi enggak juga tuh. Ya, lama-lama juga jadi cinta. Ya, lama-lama juga jadi tertarik. Ya. Nah, coba kita berpikir, bagaimana misalnya sebuah bunga itu bisa menarik seekor kumbang. Ini kan bicara ketertarikan. Kalau nggak ada kumbang yang datang ke bunga, kemudian kumbang itu pindah ke tempat yang lain, nggak akan ada yang namanya pembuahan. Betul nggak? Ini semua ketertarikan. Nggak usah jauh-jauh deh. Nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya kita juga makanan. Kalau bayangkan kalau kita nggak ada ketertarikan, nggak ada cinta kita terhadap makanan, apa yang terjadi? Ya? Malas makan ya? Malas, kita nggak pasti akan malas. Karena nggak tertarik. Makanya kenapa ibu-ibu kalau menghidangkan, kadang-kadang cara menghidangkan Bu, coba bayangkan ya, nasi goreng yang enak, ibu taruh, ini maaf ya, di tempat yang nggak bagus. Ya, di pispot misalnya. Kita tertarik nggak untuk makan? Enggak. Apalagi di baskom ya. Ya tuh, kue yang bagus di ini, taruh di baskom. Happy birthday to you. Ya, suaminya bilang, out. Iya kan? Hal yang kecil. Banyak hal yang kecil. Kenapa kita lebih nggak tertarik kepada tikus daripada kita tertarik sama kucing? Atau sama anjing? Tikus didorong. Tapi tikus di Manado dimakan. Loh, benar ya Bu? Iya, tikus di Manado dimakan. Karena tikusnya nggak pernah nyentuh tanah. Tikusnya mainnya di pohon. Iya, beda. Bayangkan tuh tikus Manado sama tikus Jakarta aja beda. Ya. Iya. Nah, ini kita berbicara tentang ketertarikan. Makanya dikatakan tadi di dalam Matius 7 ayat 12, apa yang orang lain ingin lakukan kepadamu, apa? Lakukanlah itu. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan? Harus dipersiapkan dulu kitanya. Tahu dulu apa yang baik dan apa yang jahat dan apa yang benar. Gitu loh. Ya. Baru kita bisa. Enggak mungkin kita mendadak sontak, oh saya mengasihi. Enggak akan bisa. Percaya sama saya.
Seorang pasangan suami istri bisa bertahan sampai dengan kakek nenek, sampai dengan meninggal salah satunya adalah mempertahankan ketertarikan itu. Betul enggak? Tapi kalau misalnya istri tiap hari di rumah cuma pakainya dasternya yang udah robek kiri kanan, ya toh, rambut nggak pernah dicuci gitu. Saya yakin suaminya akan, ya. Jadi ini berbicara ketertarikan, buatlah diri kita tuh menarik, gitu loh, supaya kita bisa menarik. Ini ibu-ibu di sini pasti sebelum datang ke sini kan mempersiapkan diri untuk menarik kan, betul nggak? Betul lah, cuci muka dulu, lipstik, apalagi istri saya tuh di mobil, iya kan? Supaya apa? Enak nggak dilihat? Coba istri saya lihat, enak. Ya saya juga bangga memperkenalkan diri, ini istri saya, gitu. Coba kalau istri saya agak sedikit aut-autan, itu siapa? Nggak tahu tuh ya. Ini kita berbicara hal yang sederhana, ketertarikan. Jadi apapun, ya, apakah itu adanya sebuah kota, adanya sebuah klub, adanya semua, itu semuanya berbicara tentang ketertarikan. Tetapi ketertarikan based on yang benar. Ketertarikan sesama laki-laki bisa terjadi enggak, Bu? Hal yang benar atau enggak? Enggak boleh. Kita tahunya bahwa itu enggak boleh, kenapa? Karena firman Tuhan katakan diciptakannya laki-laki dan perempuan. Ya, tidak diciptakan laki-laki dengan laki-laki. Nah, kita tahunya LGBT enggak boleh dari mana? Dari firman Tuhan. Mencuri boleh enggak? Korupsi boleh enggak? Siapa yang larang? Pertama mungkin undang-undang, tapi yang jelas firman Tuhan katakan kan. Jadi jelas semuanya. Tetapi mereka tetap melanggar nggak? Mereka tahu nggak? Tahu kan kenapa melanggar? Ini saya mau tanya dulu. Kenapa? Karena dia nggak tahu yang benar. Dia tahu yang baik. Dia tahu yang jahat. Ya. Tapi tetap melakukan. Karena dia nggak tahu yang benar. Kalau dia tahu yang benar, dia berhikmat kepada Allah. Apalagi menyadari bahwa Allah ada di dalam diri mereka. Mereka pasti nggak akan berani untuk berbuat jahat. Dikatakan di dalam 1 Korintus 6, ayatnya yang ke-19 dan 20 dikatakan apa? Tubuhmu adalah bait Allah. Roh Kudus ada di dalam diri kamu. Nah, kalau misalnya, itu taunya dari mana? Taunya dari firman Tuhan kan. Oh, berarti ada Allah loh ya dalam diri saya. Kalau saya melakukan korupsi, mungkin orang lain nggak tahu. Tapi Allah tahu nggak? Oh, istri saya nggak ngelihat, saya berbuat zina. Allah tahu nggak? Tahu. Kira-kira bisa terjadi nggak? Kalau terjadi itu namanya nekat. Ya, dan hukumannya jelas. Jadi sederhana sekali gitu ya. Ini saya waktu membaca Matius 7 ayat 12 ini, ya, untuk saya itu merupakan hal yang luar biasa. Sederhana sekali loh Tuhan bilang, apa yang orang lain ingin lakukan kepadamu. Ibu ingin dikasihi enggak sama suami ibu? Ibu ingin dikasihi enggak sama anak-anak ibu? Ibu ingin dikasihi enggak sama cucu-cucu ibu? Ibu ingin dikasihi enggak sama kucing ibu? Enggak. Emang enggak suka kucing? Oh enggak. Kalau enggak suka kucing jangan. Nah makanya di dunia ini kan kita enggak bisa lewat dari yang dua itu kan. Ya, suka atau tidak suka. Kan begitu kan? Nah inilah makanya dikatakan begini. Orang keren bilang ini, life is choice. Betul ya? Dunia adalah pilihan. Tetapi bagaimana kita memilih? Harus punya dasar, Bu. Kalau kita memilih nggak punya dasar, kita milih mobil aja. Dasarnya apa? Pertama dari merek kan? Mereknya apa? Ya. Kalau di sini yang terkenal misalnya Toyota. Ibu mau nggak pilih merek Proton? Toyota sama Proton lebih bagus mana? Toyota. Pasti kita milih. Kalaupun kita beli Proton itu terpaksa karena duitnya kurang. Biasanya begitu. Ya, ada mungkin suka sendirilah, ada itu relatif. Tetapi kalau biasanya kan yang kedua,
kita pasti akan memilih yang terbaik kan? Kalau ada yang baik, kita akan memilih yang baik. Kalau nggak ada yang baik, ya mungkin yang agak baik. Tapi kita biasanya nggak mungkin milih yang jelek. Iya kan? Ibu cari suami yang ganteng nggak waktu itu? Itu ya. Sekarang kan nggak milih lagi. Wah, terimanya aja bohong. Ya. Pasti ada baik menurut ukuran kita adalah ukuran ketertarikan kita kepada suami kita, betul nggak? Kalau kita biar gantengnya kayak apa kalau kita nggak tertarik? Ini jujur ya, mungkin istri saya jangan marah. Saya pernah kenalan nih, ya. Belum kenal mama, belum. Ya. Jadi waktu itu saya kenal orang yang cantik. Secara naluri saya sebagai manusia tertarik nggak? Tertarik dong, namanya cantik kan? Abis dia bilang begini, abis ngomong, langsung hilang tuh. Daya tarik saya sama dia hilang. Iya kan? Bayangkan, hanya gara-gara satu tindakan, ya, itu bisa menghilangkan ketertarikan kita, betul? Dan pada saat itu saya langsung melakukan, saya belum kenal firman Tuhan waktu itu, ya, oh ini nggak masuk, ya kan? Nah, kembali, ya, disakiti atau dikasihi. Kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, kalau firman Tuhan sudah ada di dalam diri kita, kalau kita sudah mengerti banyak tentang firman Tuhan, maka amat sangat mudah ya kita untuk melakukan itu. Contoh yang paling gampang, ya 10 perintah Tuhan. Jangan membunuh, ya kan? Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan menginginkan istri orang, jangan menginginkan harta orang. Kan gitu ya. Kita taunya dari firman Tuhan. Kenapa sih emang kalau kita lakukan? Mencuri. Hukumnya aja di dunia aja kalau kita mencuri, hukumnya adalah jelas penjara. Jangan berzina. Berzina kalau di dunia ini, ya ada satu kejadian, seorang mahasiswa UI yang hamil oleh dosennya yang orang bule. Itu enggak? Zina enggak? Itu zina. Tetapi karena istrinya enggak melaporkan, si suami itu bebas. Karena udah sama-sama dewasa. Ada. Kemudian dua-duanya belum kawin. Begitu ya. Kemudian melakukan hubungan sampai hamil. Kita nggak bisa bilang dalam hukum itu zina. Karena salah satunya dua-duanya belum kawin. Dan dua-duanya sudah dewasa. Ya. Itu hukum di dunia, itu baru hukum dunia. Ya. Apalagi hukum Tuhan, itu lebih jelas lagi. Gitu. Ya. Nah jadi, saya sampai jam berapa Bu? Sudah habis? Sampai jam 12, oke. Jadi kita akan simpulkan seperti ini. Ya. Pertama, kita harus menyadari dulu bahwa kita adalah manusia berdosa. Kita tidak bisa melakukan perbuatan yang baik ataupun tidak bisa melakukan perbuatan yang benar. Yang bisa kita lakukan adalah perbuatan baik atau jahat. Oke? Tetapi perbuatan baik atau jahat ini bukan pengetahuan dari Tuhan. Ya, pengetahuan dari Tuhan atau hikmat Allah itu adalah kebenaran. Kebenaran adalah Alkitab. Itu dulu, ya. Yang kedua, kita tidak mungkin kita bisa melakukan hal yang benar kalau kita tidak menerima terlebih dahulu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena sebaik apapun perbuatan kita, ya, sebaik apapun perbuatan kita, kita tidak akan pernah bisa diselamatkan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan sendiri katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Sehingga kalau kita mengandalkan akal pikiran kita sendiri, ya, atau berhikmat manusia, kita tidak mungkin mengasihi. Kita tidak bisa mengasihi suami kita dengan akal kita sendiri. Ya, dengan pengetahuan kita sendiri. Anda boleh belajar psikologi bagaimana cara mengasihi orang. Ya, kita tahu kan, kasih itu apa? Ya, ada kasih agape, ada kasih philia, ada kasih storge, ada kasih philia, apa namanya?
Kasih yang pertama apa? Kasih eros ya, ketertarikan. Itu semua kita pelajari. Begitu. Tapi apa bisa kita lakukan? Enggak. Hanya kebenaran yang bisa membawa kita ya, kepada sesuatu yang kita sebut dengan kasih yang sejati. Karena Allah itu adalah kasih. Sebagai penutup, Galatia 5 ayatnya yang ke-22 dikatakan, kasih itu apa? Sukacita. Kasih itu apa? Damai sejahtera. Kasih itu apa? Kebaikan. Kasih itu apa? Kemurahan. Kasih itu apa? Penguasaan diri. Ada suatu rahasia yang dikembangkan di Amerika. Sukacita, energi satu orang yang sedang bersukacita, itu sama dengan berapa orang yang lagi kecewa. Perbandingan. Ada yang tahu? Satu orang lagi sukacita nih. Itu berbanding berapa dengan orang yang sedang marah, sedang kecewa? Satu banding berapa? Kira-kira aja. Banyak. Betul. Ya menurut penelitian Profesor David dari Amerika, satu orang yang sedang sukacita itu sama dengan 70.000 orang yang sedang kecewa, sedang frustasi, sedang marah, dan sebagainya. Itu baru sukacita. Kalau damai sejahtera, berapa? 1 banding berapa? 1 banding 10 juta. Jadi sebenarnya, kalau ada aja satu di DKI ini yang damai sejahtera, ya, energinya itu sama dengan 10 juta penduduk DKI yang lagi kecewa. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bawalah sukacita, bawalah damai sejahtera, bawalah kebaikan, bawalah kelembah lembutan, bawalah kesabaran, bawalah penguasaan diri kita di dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala.